lakukan apa saja terhadap wanita yang datang bulan itu kecuali nikah. Maksudnya jima. Maka di sini ada perselisihan di antara para ulama. Karena ada beberapa hadis yang nanti kita akan bacakan. Nabi SAW di hadis yang baru saja kita baca mengatakan segala sesuatu boleh. Yang penting gak nikah, gak jima. Ada hadis-hadis lain yang menjelaskan bahwa Nabi SAW menyuruh istrinya pakai sarung. Jadi yang terlarang itu adalah antara pusar sampai lutut. Yang lainnya boleh. Satu-satunya yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara urusan ranjang ada hubungan yang terlarang. Itu berkaitan dengan mendatangi istri yang sedang haid. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, di sana sudah banyak orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi punya kelebihan di atas bangsa Arab pada waktu itu. Mereka punya kitab. Walaupun kitab mereka yang namanya Taurat sudah dirubah-rubah sama mereka. Sedangkan bangsa Arab, ummatun ummiyah, mereka nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Dan ternyata orang-orang Yahudi kalau istri mereka datang bulan, itu benar-benar ditinggalkan istrinya. Najis perempuan kalau datang bulan. Makan pun tidak bersama mereka. Makan, minum. Ya. Apalagi urusan ranjang. Benar-benar ditinggalkan tuh perempuan. Kalau bisa ditaruh di rumah lain, ditaruh di rumah lain sama mereka. Akhirnya Allah turunkan firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 222. Allah mengatakan, wa yas'alunaka 'anil mahid. Orang-orang bertanya kepadamu tentang haid. Gimana kondisi wanita ketika haid? Allah Azza wa Jalla mengatakan, qul huwa adzan. Katakan itu sebuah gangguan. Sesuatu yang kotor. Terus solusinya apa? Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka tinggalkan para wanita di haid mereka. Di tempat haid mereka. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Subhanallah, Allah sampai membuat aturan kalian jangan mendekati mereka sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah bersuci, ini akan dibahas nanti. Apakah boleh mendatangi istri yang sudah tidak keluar darah haidnya, tapi dia belum bersuci? Dia belum mandi, tapi udah nggak datang, darahnya udah habis. Kata Allah, fa'idha tatahharna, ini yang menjadi dalil jumhur. Apabila mereka sudah bersuci, bukan suci, tapi sudah bersuci, maka datangilah mereka sesuai dengan yang Allah perintahkan kepada kalian. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang suka taubat. Antum pernah taubat, tapi sering taubat enggak? Allah cinta dengan orang yang sering taubat. Orang yang sering taubat itu berarti dia sering berbuat dosa. Kalau anak enggak, Ustaz, alhamdulillah. Maka anak taubat jarang-jarang lah. Karena anak memang jauh dari dosa. Ini ada orang-orang yang sok suci. Maka Rasul SAW mengatakan kepada para sahabatnya, Ayyuhan nas. Beliau mengatakan ini kepada para sahabat. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau mengatakan, Ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiru. Kalian bertobatlah kepada Allah. Kalian mohonlah ampun kepada Allah. Fa inni, jangan ngomong orang lain. Nabi alaihissalatu wasallam menceritakan dirinya. Karena sesungguhnya aku itu atubu ilallah wa astaghfiruhu fil yawm akthar min 70 marrah. Aku tuh dalam sehari lebih dari 70 kali aku bertobat. Bertobat Nabi SAW. Beristighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Allah cinta jemaah. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah cinta kepada orang yang suka bersuci. Suka menyucikan diri. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan tentang sebab turunnya ayat ini. Apa kata Anas? Annal Yahud, orang-orang Yahudi itu, kanu idza hadatil mar'a minhum, biasanya kalau ada istri mereka atau perempuan mereka yang haid, lam yuakiluha wa lam yujami'uha fil bait. Mereka tidak akan makan bersama wanita-wanita yang haid. Mereka tidak akan berkumpul di rumah yang sama dengan wanita-wanita yang sedang datang bulan. Ana tadi searching jamaah, ana cari di kitab mereka. Sekarang kan tinggal di Google cari ya. Ternyata memang disebutkan di dalam kitab Imamat ya. Ini di Perjanjian Lama 15-19. Memang dikatakan apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan, dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Kemudian di ayat 24 dikatakan, jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu dan ia kena cemar kain, maka kita nggak perlu sebenarnya tahu tentang apa yang di kitab mereka. Tapi Anas bin Malik menceritakan kondisi orang-orang Yahudi yang mereka tinggal di Medina bersama Rasulullah SAW. Ana ingin mengingatkan selalu ya, karena sekarang lagi banyak digoreng yang berkaitan dengan toleransi. Nabi SAW hidup bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi yang agama mereka sudah dirubah sama mereka. Yang mereka adalah orang-orang kafir. Yang Allah turunkan tentang mereka, innal ladzina kafaru min ahlil kitab
wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ayat ini turun kepada mereka Al-Bayyinah. Ini salah satu surat di juz Ammah yang turunnya di Madinah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrikin, mereka berada di neraka jahanam. Itu keyakinan kita. Dan kita sampaikan gak ada masalah. Itu keyakinan kita. Mereka berada di neraka jahanam. Iya, siapa yang menyebutkan? Allah sebutkan dalam Al-Quran. Khalidina fiha, mereka kekal selamanya di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah makhluk yang paling jahat. Ahibati fillah. Ada sebagian yang mengatakan, iya, kita itu terhadap orang-orang kafir ini, bencilah kepada kekufuran mereka, jangan benci sama orangnya. Mungkinkah seperti itu, jemaah? Koruptor itu jangan benci sama koruptornya, bencilah sama korupsinya. Koruptornya jangan dibenci, dia kan manusia juga sama kayak kita. Pemerkosa itu jangan benci kepada pemerkosanya, bencilah perbuatan dia memperkosa, orangnya jangan. Mau antum kayak gitu? Pencuri, jangan benci sama pencuri lah. Dia kan sama-sama manusia sama kita. Bencilah sama pekerjaan dia, orangnya jangan. Di surat Al-Mumtahanah, Allah mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian di diri Nabi Ibrahim. Yang orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu Yahudi, yang orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Itu Nabi Ibrahim, Muslim Nabi Ibrahim. Kalau mau contoh-contoh Nabi Ibrahim, ada suri teladan yang baik bersama Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang bersama beliau. Idz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya yang melakukan kesyirikan, yang melakukan penyimpangan dalam beragama. Idz qalu liqaumi inna bura'a'u minkum. Kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari perbuatan kalian, dari sesembahan-sesembahan yang kalian sembah, kita juga berlepas diri. Kafarna bikum, kami kufur kepada kalian. Kami ingkar kepada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billah wahda. Dan muncul di antara kami sama kalian permusuhan, kebencian. Ini bicara agama. Bicara urusan hati, oh kita benci. Bukan kepada perbuatannya saja, kepada pelaku perbuatan itu. Nanti yang dimasukkan ke neraka itu perbuatannya apa orang yang berbuat? Hah? Orang yang berbuat. Jadi umat Islam itu terus terang. Tapi dalam bermuamalah toleransi kita. Nabi bertetanggaan sama Yahudi SAW. Diundang sama mereka makan. Dikasih daging kambing bakar sama mereka, diracun Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Nabi tetap baik sama mereka. Tetap urusan muamalah duniawiyah. Tapi urusan agama enggak. Nih orang-orang Yahudi. Mereka punya tradisi dan budaya yang memang ternyata ada dalam kitab mereka. Yang sekali lagi apakah itu termasuk syariat sebelum Nabi kita Muhammad SAW atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Karena orang-orang Nasrani nggak pakai itu syariat. Orang-orang Nasrani wanita haid pun dihubungin sama mereka. Kata mereka nggak ada larangannya. Lalu terus gimana dengan kitab Al-Imamat tadi, di kitab Al-Ahdul Qadim, perjanjian lama yang disebutkan nggak boleh?
Anas mengatakan mereka makan aja nggak mau. Biasanya istri ini makan bareng suami. Ini nggak boleh. Sediakan makanan pergi engkau. Najis perempuannya. Lalu para sahabat Nabi bertanyalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah turunkan tadi surat Al-Baqarah ayat 222. Faqala Rasulullah SAW, setelah turun ayat itu Nabi membacakannya kepada para sahabat. Beliau mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan apa saja terhadap wanita yang datang bulan itu kecuali nikah. Maksudnya jima. Maka di sini ada perselisihan di antara para ulama. Karena ada beberapa hadis yang nanti kita akan bacakan. Nabi SAW di hadis yang baru saja kita baca mengatakan segala sesuatu boleh. Yang penting gak nikah, gak jima. Ada hadis-hadis lain yang menjelaskan bahwa Nabi SAW menyuruh istrinya pakai sarung. Jadi yang terlarang itu adalah antara pusar sampai lutut. Yang lainnya boleh. Tapi pendapat mungkin yang lebih kuat yang membolehkan segala sesuatu. Kecuali nikah, nggak boleh jima. Faqalu, orang-orang Yahudi mendengar ada ayat yang turun di mana diperbolehkan untuk berkumpul dengan wanita yang sedang datang bulan kecuali jima. Apa kata Yahudi? Ma yuridu hadzal rajul ayyada'a min amrina syai'an illa khalafana fi. Ini orang ini, yakni Nabi kita Muhammad SAW, tidak menginginkan kecuali menyelisihi kita. Kita ini diperintahkan menyelisihi Yahudi. Udah jangan sama Yahudi. Yahudi sampai ngomong kayak gitu aja. Ketika orang Yahudi ngomong seperti itu, sahabat-sahabat Ansor dengar. Di antara yang mendengar adalah Usaid bin Khudair dan Abbad ibn Bishr. InsyaAllah dua sahabat ini termasuk yang ikut Bai'atul Aqabah. Maka mereka datang ke Rasulullah SAW laporan. Ya Rasulullah, Yahudi ngomong kayak gini ya Rasulullah. Kita ini memang diperintahkan menyelisihi Yahudi ya. Jangan sama. Gaya rambut pun jangan sama Yahudi. Pakaian jangan sama Yahudi. Banggalah menjadi seorang muslim. Nih dua sahabat ini dari semangatnya ingin menyelisihi orang Yahudi. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, innal Yahuda qalat kada wa kada. Orang Yahudi itu mengatakan ini dan itu. Afala nujami'uhunna. Bagaimana ya Rasulullah supaya kita lebih menyelisihi mereka, kita jimain saja istri kita. Dan ingin menyelisihinya Yahudi. Kata Usaid bin Khudair dan Abbad bin Bishr, fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wajah Nabi langsung berubah. Gara-gara omongan sahabat ini. Hatta dhananna an qad wajada alaihima. Sampai sahabat yang lain yang hadir ketika Usaid bin Khudair dan Abbad bin Bishr mengatakan ini, sahabat yang lain menyangka Rasulullah SAW sudah marah kepada dua orang ini. Gara-gara omongannya. Fakharaja. Akhirnya dua orang ini keluar. Fastaqbalathuma hadiyatun min labanin ila Rasulullah SAW. Mereka keluar, subhanallah, ada hadiah yang dikirim ke Nabi SAW. Susu jemaah. Nabi dikirimin susu. Ketika dikirimin susu, maka Nabi ngutus orang untuk mencari dua orang yang tadi pulang itu. Mereka merasa dimarahin sama Nabi SAW ya. Akhirnya mereka pulang. Fasaqahuma, langsung dikasih susu sama Nabi SAW.
Di situ mereka tahu kalau Nabi SAW tidak marah kepada keduanya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Subhanallah jamaah. Kita menyelisihi Yahudi berdasarkan syariat. Bukan berdasarkan syahwat kita. Kalau ngikutin syahwat yang kayak dua sahabat itu, ya bismillah aja sudah. Supaya kita lebih menyelisihi Yahudi. Enggak. Ahibati fillah. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memuliakan para wanita. Dan ini penting buat para suami ya. Dan yang bakal jadi suami. Kadangkala laki-laki itu gara-gara istrinya tidak bisa dipakai, dicuekin. Akhirnya kayak Yahudi. Makan, udah gak usah. Fadhal, biar anak makan sendiri. Rasulullah SAW memberikan contoh tentang bagaimana memuliakan wanita. Dan ini sebuah pencerahan dari Nabi SAW tidak dengan ucapan. Tapi dengan perbuatan. Di dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah mengatakan kuntu ata'arraqul araqa wa ana haid. Suatu hari aku gigit daging yang di tulang. Kan ada daging yang sudah lepas dari tulangnya. Ini daging yang masih di tulang. Kata Aisyah, aku gigit di tulangnya itu. Wa ana haid. Pada saat itu aku sedang haid. Untuk menunjukkan dia sedang tidak bisa dipakai. Yang biasanya tadi suami kalau istri nggak bisa dipakai agak kurang care sama istri. Mau dikasih hadiah sedang haid. Nggak usah lah. Gitu tuh. Ini Aisyah menjelaskan dia gigit daging dalam posisi haid. Fa'utiyahun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Lalu daging itu aku kasihkan ke Nabi SAW. Apa yang dilakukan Rasul SAW? Fayada'u famahu fil mawdi'il ladzi wada'tu fami fi. Dan riwayat lain dikatakan fayada'u fahu ala mawdi'i fiyya. Itu daging dipegang sama Nabi SAW. Dicari bekas gigitannya Aisyah. Bukan dicari yang gak ada gigitannya. Kita kan kadang-kadang kalau dicari, aduh ini ada bekasnya. Kita puter ya sampai dicari yang gak ada bekas gigitan. Ini enggak. Nabi SAW mencari bekas mulutnya Aisyah. Untuk menunjukkan wanita itu enggak najis dalam kondisi haid. Yang najis itu tempat keluar darahnya saja. Tubuhnya enggak ada yang najis selain itu. Mulutnya tidak najis. Nabi meletakkan mulutnya di tempat Aisyah menggigit. Kalau Yahudi makan bareng enggak mau. Nabi melakukan itu. Wa ashrabu syaraba fa unawiluhu. Kemudian aku minum. Dalam posisi haid aku ini. Setelah aku minum. Dan ini kita lihat. Masya Allah kayak gini minum jemaah. Ana mau minum juga. Bismillah. Alhamdulillah. Dan Nabi SAW minum. Kita lihat ya. Rasulullah SAW dia utusan Allah, dia panglima perang alaihi salatu wassalam. Beliau imamul muslimin, imamul muttaqin, imamul mujahidin. Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau masuk rumah, posisi beliau siapa? Suami buat istrinya. Bapak buat anak-anaknya. Nggak ada cerita yang minum dulu suami. Yang makan dulu suami, istri tunggu dulu lah, suami dulu. Enggak. Dulu, baru istri. Kita mungkin seperti itu. Enggak, Nabi SAW.
Dibiarkan Aisyah makan dulu. Dibiarkan Aisyah minum dulu. Kemudian Nabi SAW itu ambil gelas dari Aisyah. Beliau meletakkan mulutnya di tempat Aisyah minum, jamaah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah Islam memuliakan wanita dalam kondisi haid. Ahibati fillah. Ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Ma yahillu li min imraati wa hiya haid?" Apa yang halal buat aku dari istriku ketika dia haid? Kata Nabi SAW, "Litashudda 'alaiha izaraha, thumma sya'naka bi'a'laha." Suruh dia pakai sarung. Engkau boleh bersenang-senang dengan dia yang di atas sarung, bagian atasnya. Maka di sini sehingga sebagian ulama mengatakan yang boleh itu adalah yang di atas. Kalau yang di antara pusar dan lutut, orang kalau pakai sarung seperti itu tidak diperbolehkan. Yang di situ. Ini pendapat. Tapi insya Allah pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat adalah yang mengatakan boleh menggauli istri di seluruh tubuhnya kecuali di tempat datangnya darah itu. Ahibati fillah, sebagian ulama menyampaikan untuk lebih berhati-hati. Jangan sampai dia kemudian menggauli istrinya di tempat datang bulannya. Maka lebih baik dia suruh pakai sarung. Kalau sekarang mungkin suruh pakai celana. Karena dikhawatirkan antum gak tahan. Akhirnya menghubungin dia dalam posisi haid. Dan itu terlarang. Ahibati fillah. Kalau haid itu gak lama. Yang lama itu apa? Nifas. Yang kadangkala suami, ya dia punya hasrat. Sedangkan dia gak boleh berzina. Maka hendaklah dia tadi berhati-hati. Kalau sampai dia menjima istrinya dalam kondisi sedang datang bulan atau nifas, maka hendaklah dia bertaubat karena dia telah berbuat dosa. Dia beristighfar memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah dia harus bayar denda? Jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan pendapat yang sahih dari Syafi'iyah dan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal dan madhab Zahiriyah, mereka berpendapat bahwasanya tidak ada denda. Mungkin antum membaca, ternyata ada sebagian ulama yang mewajibkan denda, betul. Itu adalah madhab Hanabilah. Syekh bin Utsaimin mengatakan denda itu ya 1 dinar atau setengah dinar ya. Banyak loh jamaah. 1 dinar berapa? 4 gram, 25. 5 juta lebih jemaah. Itu dalam madhab Hambali. Tapi buat orang yang gak mengerti, itu gak ada denda dalam madhab mereka. Buat orang yang lupa, itu gak ada denda buat mereka. Tapi orang yang sengaja tahu istrinya sedang datang bulan, kemudian dia berambisi tetap dia datangi, maka dia wajib bayar denda. Itu dalam madhab Hambali. Tapi yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama. Karena memang hadis yang diriwayatkan itu tidak sahih menurut jumhur ulama. Taib, ahibati fillah. Bagaimana menghubungi wanita yang tadi sudah suci dari haid dan nifasnya tapi belum mandi? Jumhur ulama berpendapat haram menghubungin istri yang sudah suci tapi belum mandi.
Ini pendapat jumhur ulama, karena memang ayat yang tadi kita baca, Allah mengatakan faida tatahharna, kalau mereka sudah bersuci. Adapun di madhab Hanafi, kenapa Anda perlu sampaikan ini? Sekarang ini informasi itu mudah didapat. Antum masuk ke Google langsung dapat. Loh, Ustadz mengatakan nggak boleh. Ternyata ada yang membolehkan, Ustadz. Ada, memang ada. Tadi Anda sebutkan, pendapat Hanafi membolehkan menghubungin istri yang sudah suci walaupun belum mandi. Tapi pendapat Taibah. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Di antara yang tidak menghubungin wanita di dubur, Allah Jalla Jalaluh tidak menjadikan dubur itu sebagai tempat menyalurkan syahwat. Di masa lalu dan mungkin di masa sekarang ini pun, sebagian orang beranggapan nggak apa-apa. Khususnya ketika perempuan sedang datang bulan. Dia mikir istriku nggak bisa dipakai, maka kemudian dia berpikir untuk mendatangi istrinya di duburnya. Haram jemaah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat yang bertanya tentang mendatangi istri ketika haid, lakukan segala sesuatu kecuali jima. Nggak ada urusan mendatangi istri di duburnya. Ada hadis-hadis yang banyak dan masyhur yang menjelaskan tentang haramnya mendatangi wanita di dubur. Karena ada laki-laki yang memaksa istrinya untuk melayani dia dari duburnya. Sang istri ini mengatakan nggak boleh bang, kata dia. Haram bang. Memang bukan zina, tapi nggak boleh, haram. Apa kata suaminya? Mana ayatnya? Ustadz rupanya suaminya di jamaah. Mana ayatnya dalam Al-Quran yang melarang? Gak ada kata dia. Kita beragama itu dengan qalakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang diberikan oleh Nabi SAW kalian ambil, yang dilarang tinggalkan. Allah mengatakan atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan mal'unun man ata imra'atahu fi duburiha. Ini termasuk dosa besar jemaah. Terlaknat suami yang mendatangi istrinya di duburnya. Dan di hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, la yanzurullah ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburiha. Allah enggak ngelihat ya kepada seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki atau mendatangi perempuan di duburnya. Allah enggak ngelihat kepada dia. Allah katakan nisaukum harthul lakum. Perempuan-perempuan kalian itu adalah ladang. Ladang. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka datangilah ladang kalian, terserah kalian. Mau gaya, model apapun terserah. Yang penting di ladangnya. Pertanyaannya, apakah dubur termasuk ladang? Enggak jemaah. Hanafiyah, Malikiyah. Dan sebagian orang melakukan itu gara-gara tontonan dia. Sebagaimana yang minta fatwa, suamiku itu kalau sudah habis nonton kayak gitu. Na'udzubillah, dia ingin melakukan apa yang dia tonton kepadaku. Kita diperintahkan untuk kaji kesempatan jawab. Siapa nama dua sahabat dari kalangan Ansor yang tadi mengatakan kepada Nabi SAW, kita jima saja istri kita untuk menyelisih orang-orang Yahudi.
Naam, fadal. Usaid bin Khudair, Abbad bin Bishr, Masya Allah. Adil hadiah Habib, Masya Allah. Naam. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nanti kalau ada pertanyaan, anda tanyakan kepada antum. Tadi kan Ustadz membahas tentang larangan jima ketika istri haid. Bagaimana kalau istri nifas atau istihadah? Apakah seorang suami boleh jima dengan istrinya? Haid dengan nifas sama. Karena perempuan ketika haid dan nifas itu meninggal berbeda. Maka suami boleh menghubungi istrinya dalam kondisi perempuan sedang istihadah. Tapi ya, karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara kita menyikapi para musyrikin? Dalam syariat kita tidak boleh menjadikan sahabat karib mereka. Bagaimana cara Rasulullah SAW menyikapi mereka? Istilah kayak benci tapi tidak benci. Bagaimana itu Ustaz? Ahibati fillah. Kita itu benci karena Allah, cinta karena Allah. Kita benci karena Allah. Ketika seorang benci karena Allah, ya sudah, dalam urusan agama kita benci sama orang ini, kita benci sama perbuatan dia. Tapi dalam urusan muamalat dia butuh bantuan kita, ya kita bantu dia. Dalam urusan muamalat duniawiyah. Rasulullah SAW memerintahkan kita seseorang dan kita tidak pernah berbuat baik sedikit pun sama dia. Ana cinta sama fulan, apa yang sudah kau lakukan? Gak ada, tapi aku cinta sama dia. Antum pernah cinta sama perempuan? Jatuh cinta, pernah berbuat sama dia? Kadang-kadang enggak, ana cuma seneng aja sama dia. Tin kambing. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Idza faraghta fabda bijarinal Yahudi." Kalau engkau sudah selesai mengulitin, kemudian engkau mau bagikan, yang pertama engkau kasih tetangga kita yang agamanya Yahudi. Itu berbuat baik, bukan cinta. Itu berbuat baik. Jadi kita berbuat baik. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Berbuat baik sama mereka. Tapi kalau cinta enggak. Jadi ada amalan hati, ada amalan raga. Hati ini beramal. Apa amalan hati kita? Cinta, benci, takut, berharap, tawakal. Itu kita nggak boleh mencintai mereka. Tapi kita kesian sama mereka. Karena mereka jauh dari agama Allah. Nggak apa-apa. Kita kesian, kita doakan mereka. Kita berbagi sama mereka, siapa tahu mereka dapat hidayah. Tapi kalau terhadap agama mereka, kita disuruh benci. Jadi ingat, kita berbuat baik kepada non-muslim, kita tidak boleh mendolimin mereka. Bahkan kita tadi kalau punya tetangga non-muslim, kita berbuat baik sama mereka. Ketika ditanya Abdullah bin Amr bin As, Al-Yahudi ya Aba Abdurrahman, yang kau mau kasih ini yang Yahudi. Mana yang Islam yang lainnya? Kok mereka nggak dikasih? Kok yang Yahudi dulu dikasih? Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Jibril itu terus-terusan memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai aku mengira tetangga itu akan dapat warisan. Maka tolong kita tetap berbuat baik
Tapi tadi dia harus tahu kita muslim dan kita nggak suka sama orang-orang kafir. Iya, dia tahu. Al-Quran terbuka, mereka bisa baca terjemahannya. Nggak ada jamaah dari agama kita yang kita sembunyikan, tidak ada. Kita seperti ini. Mereka banyak yang disembunyikan. Mereka pura-pura cinta kepada umat Islam. Dibantai saudara-saudara kita di Palestina. Dibunuh di sana saudara-saudara kita. Mereka tonton jemaah. Mereka lihat. Ya adalah yang mungkin kesian. Tapi bagaimana dengan negara-negara besar? Tidak ada. Hadza huwa.